Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat menuntut ilmu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doa. Kita selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Baik, Ibu lanjutkan pembelajarannya. Kemarin sudah Ibu bahas tentang penemuan jam. Banyak sekali manfaat dari penemuan jam. Salah satunya yaitu membantu kita untuk hidup disiplin waktu. Kenapa demikian? Karena waktu itu adalah sangat berharga dan waktu itu penting dan tidak bisa berulang kembali. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak semua. Pernahkah kalian datang ke sekolah terlambat atau ke suatu acara? Kalian pasti mempunyai pengalaman tersebut. Nah, sekarang di sini Ibu ingin kalian menceritakan pengalaman yang pernah kalian alami tentang keterlambatan kalian datang di suatu tempat atau ke sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman itu kalian tuliskan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat. Bisa dilihat di buku atau kalian bisa lihat di slide di depan. Pertanyaan yang pertama adalah, kapan kamu datang terlambat ke sekolah? Yang kedua, dan seterusnya hingga ke 8. Tolong kalian buat sebuah cerita terlebih dahulu. Setelah itu, nanti kalian mencari pasangan untuk menceritakan pengalaman yang pernah kalian alami. Coba sekarang kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu minta supaya Anton, ayo Anton untuk mempresentasikan pengalaman pribadinya pada teman sekelasnya. Nah, bagus sekali, Anton. Anton sangat bagus dalam menceritakan pengalaman pribadinya datang terlambat ke sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, di sini kesimpulannya, kita datang ke sekolah tepat waktu itu adalah merupakan kewajiban kita. Dan apabila kewajiban itu tidak kita laksanakan, maka ada beberapa pihak yang akan kita rugikan. Kita harus melaksanakan kewajiban datang ke sekolah itu tepat waktu. Baik anak-anak, bisa dilanjut pembelajarannya. Kita di sini akan berdiskusi. Tolong duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya? Kalau sudah, di sini Ibu punya bahan diskusi. Bisa dilihat di buku teks atau bisa dilihat di slide depan. Nah, di sini lihat bahan diskusinya. Nah, Ibu punya beberapa gambar. Nah, gambar pertama aja siapa yang bisa? Benar. Gambar pertama adalah seorang siswi yang membuang sampah sembarangan. Gambar kedua, benar. Betul sekali, seorang siswa yang tidur saat belajar. Gambar ketiga adalah bekerja sama untuk menggambar atau mewarnai sebuah gambar. Nah, dari ketiga gambar ini, tolong diskusikan dengan anggota kelompok kalian untuk mengisi tabel yang sudah disediakan. Ini tabelnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk setiap gambar. Tolong diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nanti kalau sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita dimulai diskusinya. Baik, sudah selesai anak-anak untuk diskusinya? Ibu minta sesuai dengan perjanjian awal, Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan. Nah, benar. Bagus sekali, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong kasih aplaus anak-anak. Nah, di sini, jadi kita seorang pelajar itu mempunyai kewajiban. Dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila tidak kita laksanakan, pasti mempunyai akibat atau mempunyai dampak. Dampak itu bisa pada diri sendiri, dari orang lain, dan bahkan berdampak kepada lingkungan. Di sini ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, Ibu lanjutkan pelajarannya. Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Masih ingat kan anak, kemarin Ibu pernah menyuruh kalian mempelajari sebuah teks dengan berjudul Si Kota Ajaib. Masih ingat? Nah, di dalam Si Kota Ajaib itu ada 2 buah kalimat, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, sekarang Ibu tanyakan, apa itu kalimat efektif? Ada yang tahu? Ya, benar Citra. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Dengan ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat, adalah tidak pemborosan kata, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Sekarang perhatikan sebuah kalimat. Para tamu-tamu duduk di kursi. Ibu ulangin, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Kata para ada bermakna banyak. Nah, sedangkan kata tamu-tamu itu juga bermakna kata banyak, lebih dari satu. Nah, di situ ada 2 makna yang sama, yaitu banyak untuk kata para dan kata tamu. Sehingga itu bisa dihilangkan salah satu, tidak pemborosan. Itu bisa menjadi kalimat para tamu duduk di kursi. Bisa juga tamu-tamu duduk di kursi. Dari sini ada pertanyaan,
untuk kalimat efektif? Nah, kalau tidak, coba kalian baca teks si kota ajaib dan temukan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Kemudian kalian ubah menjadi kalimat efektif. Ya? Sudah selesai dalam mengubahnya? Nah, di dalam teks si kota ajaib itu terdapat 3 kalimat tidak efektif. Yaitu, pertama, penemu yang pada kesempatan itu akan pertama kalinya. Terdapat pemborosan kata ya? Itu bisa dirubah menjadi kalimat efektif menjadi penemu yang pertama kali. Mudah dipahami ya dengan kalimat yang efektif. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sangat boros katanya ya. Sudah para bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu bisa dirubah menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau bisa juga di depan para bapak dan ibu. Untuk kalimat yang ketiga. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Coba perhatikan, di situ ada kata lalu dan kata kemudian. Itu maknanya sama. Itu bisa kita buang salah satunya. Bisa menjadi yang pertama, lalu televisi terus berkembang. Bisa juga kemudian televisi terus berkembang. Pelajaran kita hari ini mempunyai banyak kesimpulan. Kesimpulan yang pertama apa? Kita sebagai seorang pelajar mempunyai kewajiban, dan kewajiban itu harus kita laksanakan. Apabila tidak kita laksanakan dengan tanggung jawab, akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau merugikan lingkungan. Yang kedua, kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan sebuah gagasan sehingga mudah dipahami. Dari sini, ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.